Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kepada kita, termasuk alhamdulillah kita di pagi hari ini dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan sangat baik. Kita tahu sholat subuh adalah sholat 5 waktu yang paling banyak pahalanya, ya, di antara 5 waktu sholat yang lain. Kemudian mari kita memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang mulia, yang kita hormati, sama-sama kita hormati al-ustaz kita Dr. Andus Haji Darmolen Siregar MHI yang telah hadir beserta kita, yang insya Allah di kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan tentang lanjutan tausiah pada bulan yang lalu yang membicarakan tentang nafkah keluarga. Barangkali nafkah keluarga ini sangat penting untuk kita pahami bersama, kita ulang walaupun dalam keseharian kita terutama orang tua atau kepala keluarga punya kewajiban memenuhi nafkah keluarga kita, tapi tidak salah pada kesempatan ini kita ulang kembali untuk memantapkan pemahaman dan pengamalan kita sehari-hari. Untuk itu, untuk mengefektifkan waktu, mari kita persilahkan Ustadz kita untuk melanjutkan tausiah agama yang berkisar tentang nafkah keluarga. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, kita persilakan kepada Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah dan syukur kita kepadanya atas berbagai rahmat karunia diberikan kepada kita. Terlebih-lebih di subuh ini kita alhamdulillah dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan upaya pendalaman ataupun pengasahan kaji kita tentang ajaran agama kita ini yang sangat banyak manfaatnya, dan tidak boleh jinu-jinu kita melakukan usaha semacam ini untuk menyisir ataupun menyisip-nyisip ajaran-ajaran yang sudah lama kita geluti. Mudah-mudahan itu semua untuk menambah kelengkapan daripada wawasan-wawasan yang kita dapat untuk lebih bisa selektif dan bisa tepat untuk melaksanakan apa yang kita jalani dalam kehidupan ini. Selawat berikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita mendapat satu hadis, yaitu sangat beruntung kamu, sangat beruntung kamu, sangat beruntung kamu. Kamu tidak melihat aku, tetapi kamu beriman kepada aku. Kalau pada umat yang hidup di masanya dikatakan Rasul cuman sekali, tuba lakum, sangat beruntung kamu, karena langsung menyaksikan Rasulullah.
Tapi kita, dikatakan Rasul kepada yang tubalakum, 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 baik beruntung kamu, sampai 3 kali. Siapa itu? Ya Rasulullah, bukan kami, tidak, tapi umatku yang tidak pernah melihat aku, tapi dia percaya kepada aku. Ini satu keberuntungan kepada kita diberikan, supaya kita terus berusaha meningkatkan cinta kita kepada Allah dengan usaha memperbanyak selawat, yang mana selawat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, secara garis besarnya itu ada 2, yaitu selawat maknawi dan selawat harfi. Itu penjelasan dari ayat yang sering dibaca muadzin mau ajan, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, sungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada nabi, kamu pun harus berselawat dan bertaslim. Jadi di situ dijelaskan di dalam tafsir As-Subuni, kita secara garis besarnya tadi berselawat kepada Allah itu kepada nabi itu adalah dengan 2 kelompok atau 2 bidang, yaitu maknawi dan arti. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kajian kita pada kesempatan ini, fikih ini adalah turunan atau lanjutan-lanjutan yang sudah kita kaji sebelumnya, yang mana pertemuan terakhir mungkin 2 bulan yang lalu kita sudah selesai, sudah sampai kepada kajian menyangkut dengan iddah, dengan permasalahannya, walaupun di situ masih banyak untuk penjelasan yang lebih detail-detailnya, tapi sekedar garis-garis besarnya, dan sudah direkam oleh ahli perekam itu apa namanya itu? Videografernya telah ada inventaris ataupun terrekam di YouTube channel Masjid Al-Amri. Silakan untuk membuka, like and share. Insya Allah ada bermanfaatnya untuk diulang-ulang. Kalau saya pelajari mengenai tentang iddah itu banyak dan panjang dan rumit untuk dikaji, maka kita padakan sampai situ saja. Tentu kalau ditanya kita ini bukan mudah mengingat-ingat itu, tapi garis besarnya sudahlah. Yang namanya dalam pernikahan ada namanya perceraian, di dalam perceraian ada namanya iddah, dan di dalam iddah ada bermacam-macam. Iddah adalah menunggu atau seorang istri yang dicerai oleh suami, baik cerai hidup maupun cerai mati, ada masa menunggu yang disebut dengan iddah. Selanjutan daripada itu adalah menyangkut dengan keluarga. Maka kesempatan ini kita lanjutkan dengan yang berkaitan dengan nafkah. Nafkah adalah sesuatu pemberian, suatu kewajiban yang diberikan oleh seseorang kepada yang wajib dinafkahinya. Nafkah itu dia umum dan banyak dan luas, termasuk pakaian, rumah, dan keperluan lain. Kalau makan yang sudah jelas lah. Tapi nafkah yang dibutuhkan, yang diperlukan adalah apa untuk berlangsungnya kehidupan seseorang itu, diwajibkan dipenuhi nafkahnya. Jadi di dalam hal ini menyangkut dengan pakaian, termasuk juga kelompok pembahasan nafkah, menyangkut dengan tempat tinggal, menyangkut dengan transportasi kalau diperlukan, itu semua menyangkut wilayah dengan kajian nafkah ini. Secara umum diberikan di dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 7, liyunfiq du sa'atin min sa'ah, berikanlah infak, nafkah
menurut kemampuanmu dan menurut sesuai yang ada di daerah itu. Itu perintahnya sangat umum. Kepada siapa diperintah ini? Kepada yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Itu ya. Jadi dalam infak atau memberi nafkah ini ada wilayah kajiannya atau pembagiannya yang disebut dengan penyebab-penyebabnya. Apa penyebabnya kita harus memberi nafkah kepada yang membutuhkan? Secara garis besarnya itu juga diberikan kepada kita ada 3. Satu, disebabkan adanya keturunan. Yang kedua, disebabkan pernikahan. Yang ketiga, disebabkan kepemilikan. Nah, ini ada kepemilikan. 3 ya. Wilayah tugas keharusan untuk memberi nafkah kepada yang mendapat tugas ataupun beban hukum untuk memberi nafkah kepada seseorang itu disebabkan dengan 3 tadi, yaitu disebabkan adanya keturunan, dan disebabkan adanya pernikahan, dan disebabkan adanya kepemilikan. Di dalam keturunan ini banyak perlu kita lihat. Itu dimulai dengan tentunya seorang bapak wajib menafkahi anak-anaknya. Seorang bapak wajib menafkahi anak-anaknya ini, baik yang masih bersamaan pasangan suami istri maupun mungkin kajian kita sebelumnya ada berpisah suami istri. Si anak yang didapatkan mereka selama pernikahan itu wajib ditanggung oleh si bapak nafkahnya. Kalau namanya sudah wajib, tentu menurut semampunya. Kalau namanya sudah wajib, bila tidak dikerjakan maka dosalah tentunya kepada orang ini. Bila kita lihat dalam berlangsungnya kehidupan kita ini, berapa banyak orang yang kalau terjadi perceraian antara suami istri, punya anak yang pada umumnya yang berjibaku atau mati-matian mempertahankan menanggung jawab belanja si anak itu siapa? Nah, kan banyak kali dosa laki-laki ini. Iya. Kalau udah cerai lepas rasanya. Anaknya kemana? Selagi dia masih belum mampu mencari makan, mencari nafkah, berarti belum dewasa, itu wajib ditanggung oleh si ayah, si bapak nafkah. Nafkah tadi ingat, mulai dari makanan sehari-hari, sekolahnya, semampu dia tentunya, pakaiannya, tempat tinggalnya, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya. Ternyata banyak melepas karena habis menikah, terjadi perceraian, lapang rasanya, tidak punya tanggung jawab lagi. Tunggu pembalasan Allah di hari akhirat. Hati-hati, banyak kali dosa. Makanya bagi-bagi yang kebetulan orang yang tertakdir terjadi perpisahan, suami istri yang ada mantan tapi anak tidak ada, nah itu nggak ada mantan anak. Jadi seorang bapak wajib menafkahi anaknya. Batasnya tadi sampai dia mampu mencari rezeki. Kemudian bila bapak tidak ada, barulah lanjut tukarnya kepada, kalau ada ibunya dulu.
Ini yang berkeluarga ceritanya ini kan tadi keturunan. Punya ayah bertanggung jawab kepada anaknya yang kalaupun berpisah tadi, sekiranya ayah meninggal, maka yang wajib, ini bahasa wajib ini, yang wajib menanggung nafkahnya adalah si ibunya. Nah, kita lihat kesalahan-kesalahan terus lagi. Tadi kalau si bapak kebetulan dia nikah dengan yang lain, anak bersama istri biasanya. Nanti dibahas di masalah hadonah. Lalu tidak ada bapak, turun ke ibu. Dalam tidak ada bapak ini pun bisa dengan terpaksa atau dengan ikhlas, si ibu juga memang menanggung jawabi biaya atau nafkah daripada si istri. Artinya si anak-anak, artinya si bapak tadi kebetulan nikah dengan yang lain, anak bersama dia, si bapak masih hidup, tapi dalam hal masalah nafkah dianggap mati. Kenapa? Karena dia nggak mau membiayainya. Itu dianggap mati lah itu, karena nggak ada tanggung jawabnya. Maka walau bagaimanapun si mama ini walaupun hidup tetapi dianggap mati, apalagi yang memang meninggal ayahnya atau suami daripada si ibu tadi yang punya anak, tentu si ibunya lah yang menanggung, bertanggung jawab terhadap nafkahnya. Muncul masalah menikah dia. Nah, ini cerita-cerita ini nggak enak-enak ceritanya ini terus. Dia udah janda ceritanya tadi, punya anak, wajiblah dia menanggulangi karena suaminya sudah tidak peduli atau meninggal. Nah sekarang ada laki-laki yang suka sama dia, menikah dia. Nah, si anak ini yang menanggung jawab nafkahnya tadi seharusnya si ibunya. Lalu bagaimana jadinya itu? Kalau dibawa ke tempat si suami yang baru, tak diterima. Aku nikah sama kamu, nggak mau aku sama anakmu, misalkan. Lalu apa mau dibuat? Si mama tadi sebenarnya tetap wajib untuk menafkahi si anak tadi, tapi nggak punya pekerjaan, nggak punya ini, punya itu. Lalu kemana larinya dia? Kalau tidak ada yang bertanggung jawab di situ, maka beralihlah kepada kakeknya. Ke situlah. Kalau ada kakeknya, kakek yang bertanggung jawab untuk menafkahi si cucu tadi bila bapak dan ibunya tidak bertanggung jawab. Kalau meninggal, yang bagus tidak ada dosa. Kalau meninggal bapaknya, meninggal mamanya, maka yang wajib sedaya mampunya yang memberi nafkahnya itu adalah kakeknya. Masalahnya kakeknya pun ini udah non produktif. udah nggak bisa cari makan lagi. Semua udah pahit ceritanya ini, gitu ya. Berapa yang mampu dia ya, si kakek ini menanggulangi si anak tadi. Mau kakek, tentu yang paling utama adalah kakek dari laki-laki, dari bapaknya, bukan dari perempuan. Yang paling utama. Karena sedikit kita singgung, anak laki-laki, anak kalau ada orang yang meninggal dalam keluarga, sesungguhnya si anak yang dapat dalam perkawinan itu secara hukumnya adalah milik daripada si laki-laki. Walaupun dalam
praktek masyarakat menyatakan dan banyak berbuat anak yang didapat di dalam perkawinan banyak yang dimiliki oleh si perempuan. Secara syariat anak laki-laki adalah anak yang dapat di perkawinan itu adalah milik daripada si pihak laki-laki. Gitu ya. Masih ada pihak laki-laki yang bertanggung jawab kepadanya, sesungguhnya adalah dia berada di sana, bukan di pihak perempuan. Gitu ya. Walaupun diulang kajinya nanti, kesempatan ini disampaikan juga dasarnya adalah di masalah pembahasan hadanah nanti. Hadanah adalah tanggung jawab nafkah oleh si suami sepanjang dia belum dewasa. Dan kalau dia sudah memayis, dia sudah bisa bebas untuk pergi. Dan yang bertanggung jawab kepada si anak adalah si ayahnya dan kakeknya atau pamannya dan seterusnya. Dia bisa pergi memilih ke keluarga kemana dia pergi, tidak boleh dihambat oleh pihak perempuan. Kebebasan diberikan kepadanya. Jadi kakek ya, dari bapak turun ke ibu bila meninggal, dan kakek kalau sudah tidak ada kakek, tentunya jadilah dia kepada masyarakat di sekitar. Banyak keluarganya yang mana, kesitulah rentetannya. Ada pakciknya, ada dari pihak perempuan, kesanalah mereka untuk mendapat kehidupan atau nafkah. Di mana mereka tinggal, di mana mereka dapat pakaian, di mana mereka mau sekolah dan seterusnya, itu menjadi tanggung jawab yang ada hubungan keturunan tadi. Kemudian yang menjadi berkewajiban terhadap kita ini anak-anak. Ini kepada siapa? Kepada orang tua yang sudah tidak berpenghasilan alias tidak bisa cari makan lagi, yang wajib menanggulangi kehidupannya ini tadi adalah anak-anak dari seorang bapak atau ibu yang melahirkan mereka beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi kalau kita sudah tua, siapapun di antara kita ini, salah satu hikmah adanya keturunan itu adalah untuk menanggulangi nafkah seseorang di saat sudah tua. Nah, kalau kita sudah tua-tua nanti, ibu-ibu, bapak-bapak, tentu hukum yang sudah berjalan selama ini, begitulah sesungguhnya bahwa kita wajib mendapat santunan kurang bagus, wajib mendapat nafkah dari anak-anaknya seberapapun dia dapat. Bila ini kita lihat lagi, hukumnya sudah jelas, tetapi dalam prakteknya banyak yang menyimpang. Kita punya anak, dia ayahnya masih ada, mamanya masih ada, si anak ini wajib menafkahi orang tuanya. Tapi berapa banyak anak dalam arti di sini kita istilahkan bukan boru itu adalah perempuan, anak adalah laki-laki. Berapa banyak anak laki-laki yang kurang, bahkan tidak peduli terhadap nafkah ayahnya yang sudah jadi kakek nenek, yang dipengaruhi oleh pendampingnya, alias gara-gara ada istri, si ayah yang sudah tua, si mama yang sudah nenek-nenek tak mau apalah namanya itu, tak mau diurus. Banyak kira-kira? Kalau ada di situ pun di depan anaknya dia disayang oleh si istri, pas anak pergi kerja nanti, Masya Allah, di televisi sering kita lihat informasi, di masyarakat juga ada kita dengar, kalaupun tidak
didorongnya waktu jalan supaya jatuh, kata-kata yang pahit-pahit akan diterima seorang nenek-nenek atau bapak-bapak. Yang sering adalah nenek-nenek, karena kayaknya nenek-nenek ini artinya ibu-ibu bersama menantu itu, entah apa penyebabnya, banyak kali yang berantem. Anak sudah pergi kerja, kita sudah tua, tinggal bersama menantu. Menantunya artinya perempuan itu adalah menantu dia, anaknya yang laki-laki. Maka berapa banyak itu yang menjerit batinnya karena mendapat kata-kata yang kurang bagus. Mulai daripada bikin susah, habis itu mengambil nasi waktu di meja makan atau waktu mau pergi mandi, mulailah kasar-kasar keluar kata-kata. Ambil sendiri, enak kali, mengkek kali, ambil sendiri, mana tangan, maka merepet dia serepet-repetnya. Tapi kalau pas nanti makan malam bersama anaknya, ini bu, diantari piringnya di depan meja. Tapi waktu tidak di situ, waduh ya Allah. Tapi mudah-mudahan kita ini nggak ada itu ya. Kalau ada, lumayan juga itu, perlu divideokan itu, supaya viral kan. Ya Daud, perlu divideokan kalau ada nanti begitu. Lagi ada suaminya atau anaknya bagus sekali, tapi lagi tidak ada. Ingat, dosa ada di balik kejahatan itu. Nilai ibadah mengasuh orang tua itu luar biasa, tetapi karena ketidakikhlasan, kebencian, sehingga kata-kata itu pun sangat menyayat. Tapi si mama dengan hati yang sangat sedih menahan derita sampai dia meninggal. Itu banyak terjadi ya. Kalau dulu cerita-ceritanya, tempatnya pun di rumah itu diletakkan atau dibuat di kamar paling belakang, dekat-dekat gudang samping. Kalau datang tamu, pulang tamu nanti dimarahi, bikin malu saja, udah tua, bikin anak, bikin susah, macam dikeluarkan kata-kata yang tidak bagus. Yang paling pahit lagi adalah tidak mau memeliharanya. Mohon maaf, terlalu pedas kata-katanya memelihara. Tidak mau menjaganya. Si istri memberikan pilihan, kalau masih tetap ibumu pula bahasanya udah, ibumu di sini, kamu pilih aku atau dia. Oh, ini yang paling sedap ceritanya ini. Janganlah sayang, janganlah. Kalau begitu, udah antar ke panti jompo, antar ke Binjai sana, ke apa sana, Cengketuri. Tinggalkanlah di situ anak itu. Mama itu ditinggalkan di sana. Masya Allah, berapa banyak dosanya itu tadi. Bahagia dia di dunia ini bersama istri dengan anak-anak. Hari Minggu pergi jalan-jalan, hari A tertentu pergi liburan, tapi mama atau ayah diletakkan di panti jompo. Sementara batinnya ingin untuk bertemu kepada anaknya, tapi anaknya pun tidak mau untuk datang ke sana. Nah, ini adalah akibat karena tidak mauan seorang istri mendukung usaha seorang anak untuk bertanggung jawab terhadap ayahnya. Maka si ayah pun terpengaruh, si anak pun terpengaruh untuk memilih istrinya daripada memilih ayah dan mama. Jarang terjadi pilih aku atau pilih mamamu. Pada umumnya orang memilih istrinya, bukan memilih ayah dan mamanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hati-hati dalam menanggulangi ataupun mengasuh
ataupun merawat orang tua, tanggung jawab kita untuk menafkahinya. Ada hal yang diduga-duga ini, cerita-cerita ini kita tidak dapat fakta yang asli, tetapi diduga-duga ada saja yang terjadi. Kalaupun bersama orang tuanya, bisa makanannya tidak sama dengan mereka. Nah, tentu tanda petiknya juga ini, tanda kutip, di saat mereka bersama anaknya dia aman-aman saja, tapi bila tidak bersama anaknya alias pergi kerja, kalau ada makanan di rumah itu, diibaratkanlah kalau ikannya ada ekor, ada kepala, ada tengahnya. Kita anggap yang tidak bagus itu ekor apa tengah, apa kepala. Ada ikan dipotong-potong. Artinya yang paling enak sebenarnya adalah yang di tengah. Kita anggap yang ekor tidak bagus. Kalau tidak di situ anaknya, yang dikasih hanya ekor-ekornya saja. Ini termasuk adalah kejahatan untuk nafkah yang merupakan tanggung jawab mereka. Hati-hati yang sampai semacam itu ya. Jangan sampai ada. Ini kewajiban kita untuk menanggulangi orang tua itu yang paling utama sesungguhnya. Bebaskan dia memilih mana untuk mama, mana untuk ibu, untuk ayah. Nah, bahkan seringlah senangkan dia dengan memberi makanan dan hiburlah dia, bawalah dia jalan-jalan untuk menyenangkan hidupnya, dan dia akan berdoa kepada Allah untuk kebahagiaan anak dan menantu serta cucunya. Tapi ini terlupakan oleh sebagian orang karena ada ketidaksukaan terhadapnya, karena dianggap sebagai beban. Ya. Jadi hidup kita ini kalau dilihat dari segi tanggung jawab menyangkut nafkah ini, direnung-renungkan, kalau udah berumur kita tua-tua, yang bahagia itu adalah menengok cucu mungkin. Tapi kalau perilaku menantu dengan anak, banyak yang tersiksa orang. Kalau menengok cucunya bahagianya, nengok dia, hanya matanya dan perasaannya di situ. Tapi kalau untuk memperhatikannya, untuk bersenda gurau dengan ayah umatnya, anak mamanya, ini sangat-sangat sulit. Padahal ini termasuk sedikit kebutuhan batiniah yang harus diperoleh seorang orang tua. Maka dengan demikian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bentuklah anak itu dari awal, di ujung-ujung hidup kita kalau panjang umur kita, supaya kita mendapat perhatian, kasih sayang dari anak-anak. Jangan sampai kiranya kita di ujung hayat merasa capek dan sedih. Jangan sampai muncul kata-kata, percuma aku punya anak sekian orang. Tidak bisa ditempati. Ada anaknya 6. Ada anaknya, kalau dulu macam mana istilahnya, 10 anak bisa ditanggulangi, ditanggung jawabi oleh ayah dan mama. Tapi 10 anak setelah tua, tak ada satu pun yang ikhlas untuk menjaga kita. Sedih hidup itu. Sehingga banyaklah ungkapan, percuma aku punya anak sekian, satu pun tak ada yang memperhatikan aku di hari tua ini. Gitu ya. Jadi kita berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan hidup itu. Sesungguhnya di saat kita sudah tua, anak-anak kita maunya betul-betullah memperhatikan kita. Nah, ini bagi kita yang hadir ini, mana tahu kita punya orang tua masih ada sekarang ini, bagaimana caranya supaya mereka mendapat kebahagiaan. Itu tugas kita. Jangan sampai di dalam hadis dijelaskan kepada kita, kita tidak masuk surga gara-gara kita berjumpa dengan orang tua kita di usia tua. Artinya kita menjadi anak durhaka, nampak ekonomi kelihatan bahagia, sukses, tetapi dari segi kewajiban memberikan nafkah keturunan ini kepada keturunan, termasuk kita adalah keturunan ayah kita, setelah tua kita, anak-anak kita yang bertanggung jawab kepada kita, maka kita tidak lagi mendapat perhatian semacam itu.
maka yang muncul adalah durhaka. Dibola-bolai, ini yang sering terjadi bapak-bapak, ibu-ibu. Pergi dia berkunjung ke rumah anaknya yang A. Bahasa halusnya sangat mudah. Udah seminggu di situ, nenek atau kakek nggak pingin ke rumah cucu yang di sana. Bahasanya begitu. Oh iya, kapan rencana nenek mau ke sana? Nggak apa-apa, kami antar aja. Kami masih senang bapak di sini, tapi mana tahu pingin ke sana. Itu halus sekali bahasanya ini. Udah diantarlah ke sana. Yang ke sana agak galak lagi. Kapan ibu ke sana? Kami agak repot di sini. Makin keras ya kan? Nah, terus ke sana di 5 hari, 10, enggak sampai 10 hari, 3 hari udah keluar kata-kata, kapan ke sana? Lama-lama sadar dia, tak ada anaknya satu pun yang menerima dia 10 hari. Berarti dia dibola-bola oleh anaknya tadi. Hidup dia sampai setahun, dia oper-oper terus. Lama-lama dengan pasrah, ayo ke pantai jompo kalau suami istri masih ada. Karena kalau kita udah tua, walaupun kemarin kita orang hebat, kalau udah 70, 80 umur itu, apa lagi yang bisa kita buat? Kalau tidak ada perhatian anak-anak, tanggung jawab terhadap kita yang tua itu. Jadi ini nih menyangkut dengan keturunan, nafkah yang diberikan, yang tanggung jawab, yang kita mendapat tanggung jawab. Tentu yang lebih ekstra hati-hati kita adalah bila kita sudah tua, kita doakanlah anak-anak kita dapat memperhatikan kita. Kalau tidak, semua anak itu menjadi anak durhaka. Kalau sudah anak durhaka, pasti masuk neraka. Itu dia. Apapun ceritanya, ada cerita si Wail namanya, seorang ahli ibadah menikah, mamanya kebetulan janda, tapi tidak ingat lagi dia kepada omaknya gara-gara mengurus rumah tangganya, walaupun dia ahli ibadah di rumahnya, di tempatnya. Waktu dia mau meninggal, diajari, ditalkinkan. Ali bin Abu Thalib disuruh Rasulullah untuk membisikkan, yang ada goyang, tidak mau dia. Lalu pertanyaan Rasul kepada masyarakat atau sahabat pada saat itu, masih adakah orang tuanya? Jawaban mereka, ada. Siapa? Ibunya. Di mana tinggal? Di sana. Pergi ke sana, sampaikan salam saya, kata Rasulullah, untuk supaya anak ini dimaafkan. Pergilah utusan. Ali pergi untuk yang kedua kalinya. Yang pertama, ku maafkan. Langsung lapor, belum dimaafkannya, kata Rasul. Rasul nggak bisa dibohongi. Diutus lagi, baru diutus Ali tadi yang untuk kedua kalinya terus. Juga sudah ku maafkan, sampai kepada Rasul. Rasul nggak bisa dibohongi. Dia tidak memaafkannya. Dibawa anak itu, dibawa ibu itu ke tempat, ke dekat Rasul, tempat si anak tadi. Sebelumnya sudah disiapkan satu truk kayu api untuk disiapkan di situ untuk dibakar. Perkataan dari Rasulullah, ibu sudah memaafkan anakmu? Sudah ya Rasulullah. Tidak. Kenapa kamu sakit hati? Kenapa kamu sakit hati? Keluarlah cerita itu. Karena setelah dia menikah, dia tidak memperhatikan aku lagi. Jadi kepada ibu-ibu yang hadir ini, kalau suaminya kurang memperhatikan orang tuanya, itu sudah calon durhaka itu. Enggak akan bisa mengucapkan la ilaha illallah di hari akhir hayatnya. Berarti tergolong nanti, dikhawatirkan su'ul khotimah, akhir kehidupan yang buruk. Berarti calon penghuni neraka lah suami awak itu. Awak membonceng, dia boncenglah kita, berarti ikutlah kita masuk neraka. Maafkanlah ya Rasulullah, ya ibunda. Udah aku maafkan. Tidak. Dah diambilnya sulutnya ini tadi dibakar, sudah hidup. Untuk apa itu ya Rasulullah? Kata si ibu janda tadi, ini mau
dibakar kayu itu, kemudian anakmu di hadapan matamu akan saya lemparkan ke situ, ke api yang akan menyala. Karena sudah yakin semua orang di situ tentunya, dan ibu ini pun sudah yakin kalau sudah Rasul yang berbicara, Rasul tidak pernah bohong. Kalau mau dibakarnya akan dibakarnya. Kata Rasul di situ, daripada ke anakmu nanti dibakar di hari akhirat di neraka, lebih bagus sekarang kamu saksikan anakmu kubakar. Barulah si anak si mama ini memaafkan, datang dari hati yang dalam, tidak hanya di bibir. Kalau di bibir banyak kali kita memaafkan orang ini, datang dari dalam dengan bibir yang bergetar. Kumaafkan ya Rasulullah. Baru diajari anak itu, ditalqilkan, bisalah diucapkannya la ilaha illallah. Enggak laku ibadah yang bagus itu kalau sudah durhaka kepada orang tua. Ya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bapak-bapak kita semua ini, menafkahi orang tua ini termasuk sudah kewajiban kita. Kalau sudah mereka non produktif, maka hati-hatilah yang punya suami, kebetulan orang tuanya sudah tua, buatlah mereka menjadi anak yang berbakti. Jangan dipisah mereka dari orang tuanya. Berikutnya adalah sebab pernikahan. Nah, ini suami wajib menafkahi istri, tanda petik istri yang taat. Kalau istrinya tak taat, durhaka, suka melawan, itu tidak wajib dinafkahi. Ya, tak perlu diberi pakaian. Nah, itu nafkah itu tadi termasuk pakaian, tempat tinggal, peralatan-peralatan, semuanya itu adalah menjadi kewajiban dari si suami kepada istri. Dengan catatan suami ini menurut kemampuannya, dan si istri yang dinafkahi adalah si istri yang taat kepada Allah. Jadi di permasalahan iddah kemarin itu, seorang suami wajib menafkahi istrinya yang masa iddah. Iddah raja'i, iddah yang masih bisa rujuk. Kenapa? Karena istri yang masih iddah raja'i, masa tunggu yang bisa kembali atau rujuk, itu masih kategori kelompok hukumnya adalah masih istri si kawan itu. Seorang istri yang diceraikan masih talaknya 1, 2, itu masih istri si kawan ini, cuman dalam masa iddah. Maka wajib dia ngasih makan, tempat tinggal, tidak boleh diusir dari rumah itu, dari rumah mereka di mana mereka tinggal. Kalau si suami yang meninggalkan, nah berarti dia di tempat mereka sebelumnya. Kalau dia mau pergi, mau tidak diterima satu tempat dengan dia wajib menyediakan tempat kepada si istrinya tadi, karena dia masih istrinya. Nah, inilah kewajiban si suami menafkahi istri kalau di masa iddah tadi. Iddah yang bisa dirujuki. Kalau udah talak 3, nggak bisa lagi lah pula. Ya. Kemudian yang terakhir adalah menyangkut dengan sebab kepemilikan ini. Kepemilikan ini yang berhubungan dengan hewan yang kita miliki. Itu wajib diberi makanannya. Tentu hewan yang dimiliki di sini kita kaitkan dengan tidak semua hewan walaupun dimiliki sebenarnya awalnya sudah salah kita, termasuk zolim. Apa itu? Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, anak tahu ada penggemar di sini. Kan banyak orang memelihara burung disangkar. Secara fikih memelihara burung itu boleh enggak? Lihat hukum awalnya dulu. Kalau sudah disangkar, wajiblah dikasih makan memang. Tetapi hukum memelihara burung
disangkar wajib berdosa apa tidak? Zolim apa tidak terhadap hewan burung yang ditaruh di dalam sangkar? Zolim apa tidak? Kalau zolim, soal memberi makan tadi tetap wajib, tetapi hukum awalnya dia berdosa memelihara. Kalau ibu sepaham dengan kelompok yang mengatakan itu perbuatan zolim. Kenapa zolim? Dia tidak dapat melaksanakan kehidupannya sesuai dengan hidup di dalam alam habitatnya. Alam habitatnya dia terbang sana, terbang sini, lepas sini, lepas sana. Dan kalau dia betina yang disangkar ini, jantannya mana? Kalau dia jantan, betinanya mana? Hewan ada bulan-bulannya kawin. Kalau dikurung di situ, jangan suaranya aja yang kita psiut, enak kita dengar. Sebenarnya jeritan dia itu, lepaskan aku, gitunya sebenarnya itu. Cuma menganggap enak dan cantik, gitu ya. Nah, kaitannya dengan ini ada hadis yang menyangkut dengan kucingnya sebenarnya. Ada dalam hadis dijelaskan kepada kita seorang wanita yang mengurung kucingnya di dalam rumahnya waktu dia keluar rumah, tidak disedia waktu dia meninggalkan rumahnya, lalu si kucing ini mati karena tidak tersedia makanan. Maka penyebabnya itu kata Rasul, dia masuk neraka. Hati-hati pada ibu-ibu, bapak-bapak gemar memelihara hewan. Bila mati karena tidak dikasih makan, karena itu milik kita, maka tunangannya, sasarannya, akibatnya neraka menunggu untuk ditempatinya. Itu ya Bu ya, bapak-bapak ya. Ada kita punya anjing herder yang boleh dipelihara anjing. Kalau anjing biasa nggak boleh. Itu tidak masuk hewan malaikat ke rumah kita. Terus kucing ini biasanya kehidupannya sangat bebas. Ada kehidupannya, bisa keluar, bisa sini. Memang begitulah dia berada di dalam rumah di masyarakat pada umumnya. Karena makannya pun ke rumah-rumahnya pula dia. Tahu-tahu kita pergi, tidak ada makanan di rumah itu, kita kurung. Mati pulang kita dari kemana kita pergi. Kalau 1 hari 1 malam masih tahanlah dia itu, atau 2 hari 2 malam. Sempat mudik seminggu, tertahan dia di dalam. Kucingnya cantik, besar, apa namanya itu? Kucing yang cantik itu, yang besar, bulunya pun tebal. Hendak dibawa, kalau dibawa repot, taruh di situ. Meninggal gara-gara itu. Berarti kita menunggu pintu neraka karena kesalahan tidak ngasih makannya. Mudah-mudahan yang kajian kita ini menjadi renungan kepada kita. Inilah perlu kita coba sisip-sisip kita renungkan dalam perjalanan hidup ini. Buka hati selebar-lebarnya, terlebih-lebih yang menyangkut dengan kewajiban memberikan nafkah ini jangan dianggap sepele. Kalau seorang anak tadi yang ditinggalkan gara-gara perceraian, itu adalah tanggung jawab seorang bapak. Tetapi banyak kali orang yang sudah bercerai karena nikah lagi dia ke sana, lepas rasanya hidup itu, padahal di sana menunggu yang wajib ditanggulangi nafkahnya. Tapi dia tidak peduli. Karena cinta sudah pindah ke sana, sehingga dosanya pun bertumpuk sampai nanti akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini terus kita jadikan pelajaran dan iktibar agar kita terhindar dari sana. Hidup kita ini adalah ujian. Ujian sampai hari tua kita selalu ada, maka ujian yang kita dapatkan maunya adalah ujian yang bagus. Wala nabluwannakum bil khairi wasyarri, kami akan mencoba kamu semua dengan kebaikan dan keburukan. Baik kita, sehat kita, mampu kita, kaya kita, itu adalah cobaan. Sakit kita, susah kita, itu adalah cobaan. Yang kita maunya tentu mengharap cobaan itu yang baik-baik saja dan dapat kita bawa ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, kembali kepada moderator kita. Baik, terima kasih kita sampaikan kepada Ustadz kita. Tausiah yang disampaikan Ustadz kita kami yakini sangat menarik. Bapak-bapak, ibu-ibu pasti sangat
banyak yang ingin ditanyakan saya kira. Cuma kami lihat jam kita sudah 6:30. Oh iya. Saya kira bagaimana kalau ya satu aja pertanyaannya, yang lain saya kira nanti kita akan ajukan di bulan depan ya. Nafkah ini memang sangat menarik. Saya juga pertanyaan saya sangat banyak. Cuma kita persilakan kepada Bapak Matondang ya, Bapak Matondang untuk menanyakan, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban menafkahi dikarenakan kepemilikan, terus kewajibannya juga pengasuhan pendidikan dan yang lain-lain. Namun tadi di poin ketika suami dan istri yang pada Allah ditakdirkan untuk berpisah, namun pola kewajiban mengasuh itu dibebankan kepada keluarga atau pihak si laki-laki saja. Mungkin ini memang ada benarnya yang dilakukan orang-orang, ya, katakan sajalah ada teman dating seperti itu. Begitu pisah cerai suami dan istri, ada anak yang mungkin cerainya pun bisa jadi karena faktor ekonomi, dan faktor ekonomi ini yang sering membuat kita pihak istri yang mengakibatkan tinggi tuntutan seperti itu, dan mungkin masih tipis kesabaran dalam menghadapi ekonomi. Jadi si anak supaya tidak terlantar, memang kalau dia ada teman dating dengar-dengarnya itu langsung diambil alih oleh pihak keluarga laki-laki, baik itu yang masih ada kakek neneknya maupun wawa ataupun pamannya, seperti itu ya saja. Insyaallah. Namun realitanya saat di pengadilan kadang ada tuntutan dari pihak keluarga si istri supaya mereka yang menanggung jawab. Ini bagaimana Ustaz? Kalau secara syariatnya tadi kata Ustaz, ini perlu juga saya analisa ya. Adanya secara syariatnya pihak keluarga si laki-laki, karena memang ada tali nasab ya Ustaz, tali nasab. Karena si laki-laki yang ingin menikahi dan sepenuhnya tanggung jawab si laki-laki dan keluarga si laki-laki seperti itu. Ini mohon dijelaskan Ustaz. Dalil satu, yang kedua realita di lapangan dalam pengadilan agama. Ya. Namun ada juga yang si perempuan memanfaatkan si anak Ustaz. Ya, memanfaatkan si anak karena suaminya ini orang kaya. Ini realita kejadian seperti itu di tengah. Iyalah. Karena si suami itu banyak aset, banyak usaha yang mengakibatkan mereka itu bisa cerai, mungkin hadir tunggu kasih sayang dari pihak lain seperti itu saja. Ya. Sehingga dimanfaatkan anak ini. Anak ini wajib sama saya, namun sampai menikahnya itu kewajiban untuk menafkahi. Padahal kalau seharusnya secara syariah ya saja hanya sampai dia balik berakal, dewasa dan bisa memikirkan untuk maisha ataupun nafkah penghasilan dan sebagainya. Ini bagaimana menurut saya? Sebenarnya ini sangat menarik diskusinya, ya. Mungkin untuk sementara itu dulu saja. Dikembalikan atas penjelasan-penjelasan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaannya.
Sedikit tadi disinggung menyangkut dengan ada untuk hadanah sebenarnya, tapi karena ada kaitannya cerita kita atau tausiah kita masukkan sedikit. Yang paling luas nanti dikaji di waktu sampai kepada topiknya yang menyangkut dengan hadanah atau pemeliharaan anak, gitu ya. Situ dasarnya jelas. Jadi kalau realita yang sekarang ini banyak yang berbicara secara nafsu lah, tidak syariat yang dia pakai. Kalau di pengadilan nanti masalah hadanah juga jadinya itu kalau untuk pemeliharaan itu ada batasannya sampai umur berapa, karena dia lebih dekat, mulai dari ASI. Kalau sudah dia memayis, sudah tahu mana yang benar yang itu diberi kebebasan kepada putusan pengadilan pun tetap itu memberikan kebebasan kepada si anak untuk memilih kemana dia mau, bersama orang tuanya yang laki, mau kepada yang perempuan, atau dia bagi sendiri waktu dia, nanti dia ke sana 6 bulan di sana atau setahun di sana atau bagaimana. Itu adalah kebebasan yang secara syar'i tidak boleh dihambat orang tua. Itu sebenarnya. Tapi yang terjadi, makanya tidak melaksanakan syariat banyaknya kita ini. Yang terjadi dikuasai. Nah, untuk yang bertanggung jawab tadi, nafkah tadi, itulah si laki-laki. Makanya dia membawa anak itu kepada dirinya. Tapi yang paling banyak adalah ditarik oleh si perempuan dengan alasan bahwa dia merasa dan memang psikologinya anak masih kecil itu adalah sangat-sangat dekat kepada ibunya. Betul, maka ada pembahasan di hadanah nanti siapa, tapi batasannya ada. Makanya dalam memberikan nafkah, di dalam pemilihan hadanah tadi atau dalam pengasuhan anak sebelum dia dewasa dan setelah dewasa pun, sebelum dia menikah, dia wajib, si ayah tadi tetap wajib memberi nafkah kepada si anaknya tadi. Nah, maka untuk tempat tinggal yang sebagusnya, dia adalah sesuai dengan kewajiban yang berkewajiban kepadanya di tempat si suami. Masalah besarnya kalau si suami tadi menikah, si anak korban, kan itu berliku-liku jadinya masalahnya itu. Kalau secara syariatnya itu adalah tanggung jawab penuh oleh si laki-laki yang menyangkut dengan nafkah, yang secara umum tadi pakaian, pendidikan, tempat tinggal, itu semua adalah kewajiban dari seorang suami. Bagi istri yang menguasainya tanda petiknya itu, sebenarnya dia adalah salah total, apalagi tak boleh dia melihat orang tuanya. Banyak kali kasusnya ini. Kira-kira gitu ya. Oke. Jadi kita baik. apalagi di waktu hadanah itu ya. Baik. Terima kasih kita sampaikan kepada Ustadz kita telah memberikan penjelasan kepada kita semua. Barangkali karena keterbatasan waktu kita cukupkan pertanyaan satu orang saja. Saya yakin ibu-ibu juga banyak pertanyaan, bapak-bapak yang lain juga banyak pertanyaan. Tapi kita lanjutkan di bulan depan cerita tentang nafkah. Barangkali sebelum kita tutup acara ini, sebelum kita berdoa, kami sampaikan nanti pukul 9 jangan lupa orang tua kami membawa anak-anak kita yang umur 10 tahun ke bawah untuk lomba membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Humajah. Ini sudah sangat banyak mendaftar anak-anak kita karena memang yang paling seru lombanya anak-anak ini. Jadi jangan lupa bawa anak atau cucu. Kalaupun cucunya cuma baca Al-Fatihah atau menghafal Fatihah yang bisa,
misalnya surah Al-Humajah tidak bisa, belum hafal. Ada juga keluhannya, kakeknya sudah menelepon, dia cuma bisa kul a'udzu birabbin nas, tambahan Fatihahnya. Saya kira tidak mengapa. Yang penting kita suruh dia lomba di depan orang ramai, itu pun sudah adalah kelebihan. Tidak mengapa. Memang kita buat surah Al-Fatihah dan Al-Humajah itu sebagai patokan saja, tapi maksud kita supaya Fatihahnya bagus. Jadi generasi kita di sini nanti membaca Fatihahnya sudah hebat-hebat. Saya kira demikian. Mari kita tutup acara kita ini. Kita minta kembali Ustadz kita untuk menutup dengan doa. Kita silahkan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طب القلوب ودوائها وصحة الأبدان وعافيتها ونور الأبصار وديائها وقوت الأجساد والأرواح وغدائها وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض ويا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولزوجنا وأولادنا ولإخواننا ولأساتذتنا ولجميع قربائنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا مجيب السائلين اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما وعملا متقبلا وولدا صالحا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وكريما جميلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أنزل الرحمة الصحة والسلامة والهداية والتوفيق والبركة والمعونة على مجالسنا وعلى أهلنا برحمتك يا مجيب السائلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz kita. Selesai sudah acara kita tausiah pada pagi hari ini. Berikutnya seperti biasa kita sarapan bersama. Kita ucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Budi Hartono dan Bapak Eka Chandra telah telah menyediakan sarapan pagi kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Begitu juga kepada keluarga besar Bapak kedua keluarga tersebut yang kami sebutkan tadi. Mari kita tutup acara kita ini dengan berserah diri kepada Allah, mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.